Omikron pada Sabtu 18 Desember 2021. Kali ini pihak Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi adanya 2 kasus baru, yang artinya sudah ada 3 kasus Omikron di Indonesia. Sebelumnya, pada Kamis 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin melaporkan kasus pertama Omikron yang terdeteksi di Indonesia. Kasus itu ditemukan pada petugas kebersihan Wisma Atlet yang tidak memiliki riwayat berpergian ke luar negeri dan tidak mengalami gejala khas COVID-19. Petugas pembersih ini tidak memiliki histori perjalanan luar negeri. Tidak memiliki histori perjalanan luar negeri. Tetapi kita belajar dari Hong Kong, memang terjadi juga seperti itu. Jadi karena dia melayani pasien, sehingga akibatnya dia tertular. Awalnya, kedua pasien ini menjalani karantina wajib setelah kembali dari luar negeri selama 10 hari. Namun, saat menjalani karantina, mereka dikonfirmasi positif terinfeksi varian Omikron. Temuan kasus baru varian Omikron ini didapat dari hasil pemeriksaan 5 sampel kasus probable Omikron yang baru kembali dari luar negeri. Berdasarkan keterangan resmi Kemenkes, juru bicara program vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan 2 pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ, 42 tahun laki-laki, perjalanan dari Amerika Selatan, serta M, 50 tahun laki-laki, perjalanan dari Inggris. Kait kondisi kedua pasien, Dr. Nadia mengatakan mereka baik-baik saja dan tidak mengalami gejala atau asimptomatik. Hingga kini, kedua pasien kasus Omikron ini sudah diisolasi di Wisma Atlet. Nadia juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terlebih dahulu, mengingat laju penyebaran Omikron terbukti sangat cepat. Perjalanan ke luar negeri akan berpotensi membawa Omikron seperti kasus 2 dan 3, dan pastinya akan merusak situasi yang sudah kondusif ini. Kita ke sorotan lain pemirsa, pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kembali tertunda di tengah alarm darurat kasus kekerasan seksual yang Dalam rapat paripurna terakhir, pimpinan DPR tidak memasukkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam agenda rapat agar menjadi RUU inisiatif DPR. Alasannya karena ada masalah teknis. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual batal disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Pengesahan RUU TPKS tertunda pada rapat paripurna DPR Kamis 16 Desember lalu. Padahal, payung hukum ini menjadi langkah maju yang ditunggu di tengah maraknya kasus kekerasan seksual. Pimpinan DPR menjelaskan kemungkinan RUU TPKS akan dibawa pada rapat paripurna pasca reses di awal masa sidang pada Januari 2022. Semua pihak harus ikut mengawal agar rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera disahkan untuk mencegah berulangnya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, meminta pimpinan DPR tidak menggantung nasib rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dia menegaskan jumlah korban kekerasan seksual terus bertambah dan tidak pandang usia. Luluk mengingatkan pimpinan DPR bahwa kekerasan seksual akan menjadi trauma yang menghantui korban sepanjang hayatnya. Berbagai pihak, kata Luluk, telah menilai DPR gagal memperjuangkan RUU TPKS, bahkan dinilai tidak memiliki sense of crisis atau rasa kepekaan adanya darurat kekerasan seksual. Berita selanjutnya datang dari dunia hiburan tanah air. Polisi kembali menangkap seorang aktor terkait penyalahgunaan narkoba. Aktor yang ditangkap kali ini adalah Rizky Nasar yang kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Sulpan mengungkapkan kronologi penangkapan artis tersebut. Dia menyatakan Rizky Nasar ditangkap saat menggunakan ganja di rumahnya di Jalan Munggang, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Senin 13 Desember. Sulpan mengatakan berdasarkan hasil tes urin,
Rizky positif menggunakan narkoba jenis ganja. Dalam proses penangkapan, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Namun, sampai saat ini Rizky masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan pemeriksaan kepada Rizky Nazar. Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap seorang artis terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba berinisial RN. Belakangan, polisi melakukan penangkapan terhadap sejumlah artis terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi sebelumnya menangkap Jeff Smith yang diduga menggunakan narkoba jenis LSD. Tak lama setelah itu, polisi menangkap pesinetron Bobby Joseph yang terkait penggunaan narkoba jenis sabu.